Oke, baik. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait metode pengambilan data pada proyek kami. Nah, untuk metode pengambilan data di sini kita memakai dua cara, yaitu dengan survei langsung di lapangan, TPS-TPS yang ada di Pulau Ternate, serta pengambilan data secara online. Yang mana untuk website yang kita pakai, yang pertama itu ada website OpenStreetMap, yang mana dari website ini itu kita mengambil beberapa data, yaitu data batas Pulau Ternate, nih, serta data jaringan jalan, serta batas kecamatan. Namun karena di website OpenStreetMap ini kurang lengkap, maka karena kita masih membutuhkan data batas kelurahan. Nah, untuk data batas kelurahan sendiri kita menggunakan bantuan kita mengambil data dari website tanahairindonesia.go.id, di mana kita di sini register terlebih dahulu. Setelah login kita masuk ke unduh data. Nah, di sini langsung kita masuk ke data batas wilayah. Di sini kita langsung memilih tentang data batas wilayah kelurahan seluruh Indonesia, karena website ini tuh sudah cukup lengkap. Nah, di sini kita download. Nah, tapi setelah download itu kita masih harus ngefilter agar hanya data-data yang ada di Pulau Ternate saja yang terambil. Nah, selain itu kita juga data lokasi TPS langsung yang diperoleh dengan survei di lapangan di Pulau Ternate. Nah, untuk itu kita untuk mengetahui titik koordinatnya di situ kita memakai bantuan aplikasi Google Maps. Nah, di sini untuk data-data yang sudah kita ambil, data langsung foto-foto TPS yang sudah kita ambil. Nah, di situ untuk titik koordinat seperti longitude, latitude itu kita menggunakan website Google Maps. Nah, terus untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil data-data dari pengambilan data. Di sini yang pertama ada batas wilayah di sini. Ini untuk yang di batas wilayah ini itu semua data yang diambil dari website OpenStreetMap. Nah, selanjutnya untuk data kelurahan ini yang diperoleh dari website tanahairindonesia.go.id, dan ini untuk TPS Ternate Final ini data-data yang diambil dari survei langsung, yaitu seperti nama TPS-nya, lalu untuk kelurahannya, terus latitude dan longitude-nya, serta kondisi fisik dan lain sebagainya. Untuk buffer TPS di sini kita memakai data yang sudah kita ambil, data survei langsung, lalu meminta bantuan AI untuk membantu menghitung tentang buffer dari kejauhan 500 meter. Sini maka diperoleh data-data berikut. Oke, selanjutnya untuk terkait pembuatan peta akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di nama saya Nabil Tamim Abdullah, dan saya hari ini akan menjelaskan tentang proses pembuatan peta untuk proyek kami. Jadi proses pembuatan peta kali ini saya akan menggunakan aplikasi yang bernama QGIS, dan dari data-data spasial yang sudah didapatkan dari teman saya tadi, dari kelompok kami, yaitu data hasil survei dan data dari website yang menyediakan data spasial tentang Pulau Ternate. Data-data ini kemudian akan digunakan untuk membangun peta di dalam QGIS. Pertama-tama datanya harus dalam format GeoJSON agar gampang untuk digambar dalam pemetaan di aplikasi QGIS. Langsung saja. Pada pertama-tama saya akan membangun layer dasar dulu untuk pemetaannya menggunakan peta dari OpenStreetMap. Di sini di QGIS tinggal tambahkan saja peta dari OpenStreetMap dan dia akan langsung mengambil petanya secara online. Kemudian data-data yang sudah disiapkan, yang sudah didapat, akan ditumpuk satu persatu menjadi layer-layer untuk membangun pemetaan TPS di Kota Ternate atau di Pulau Ternate. Oke, kita scroll saja ke Pulau Ternate.
Kemudian saya akan membangun layer lagi. Layer yang akan saya bangun berikutnya itu menggunakan vektor, dan data yang saya akan pakai di sini untuk data Ternate boundary, yaitu data untuk garis luar Pulau Ternate. Data ini berisi koordinat-koordinat untuk membangun poligon untuk memetakan garis Pulau Ternate. Langsung saja ditambahkan dan dapat dilihat di sini. Dan untuk Pulau Ternate semua sudah ditutupi oleh poligon sebagai layer kedua untuk peta ini. Kemudian saya akan tambahkan layer lagi. Layer berikut yang saya akan tambahkan yaitu layer untuk kecamatan. Kecamatan tinggal ditambahkan saja, dan langsung dia akan membangun multi poligon yang akan membentuk kecamatan-kecamatan yang ada di Pulau Ternate. Dapat dilihat di sini sudah digambar untuk kecamatannya. Lalu saya akan tambahkan layer lagi, yaitu layer jaringan jalan. Ini layer dalam bentuk lain untuk menggambar jaringan jalan yang ada di Pulau Ternate. Dapat dilihat sini kalau layernya berbentuk lain, maka akan digambar dengan garis yang seperti yang saya tunjuk ini. Ini untuk jaringan jalannya, semua jaringan jalan yang ada di Pulau Ternate. Lalu saya akan tambahkan layer lagi. Layer berikut itu datanya didapat dari website yang menyediakan data kelurahan yang ada di Pulau Ternate. Ini dia. Jadi dia akan membangun multi poligon yang memetakan seluruh kelurahan yang ada di Pulau Ternate. Dapat dilihat di sini ini untuk pemetanya. Garis-garis untuk setiap kelurahan yang ada di Pulau Ternate sudah tersusun di sini. Lalu kemudian ditambahkan layer lagi untuk TPS Ternate. Jadi untuk data TPS-nya, untuk koordinat TPS-nya dapat dari hasil survei yang sudah kelompok kami lakukan dengan cara mendatangi lokasi langsung di setiap TPS yang ada di Pulau Ternate dan mengambil titik koordinat dari TPS tersebut. Kemudian ada layer berikut yang akan saya tambahkan untuk memetakan buffer untuk menganalisis jangkauan yang dapat dicapai oleh TPS tersebut. Untuk hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Untuk pemetaannya, untuk jaringan jalan, kecamatan, kelurahan, dan garis luar Pulau Ternate, kemudian untuk titik-titik TPS, dan juga untuk jangkauan-jangkauan yang dapat dicakup oleh TPS yang ini untuk visualisasi pembangunan peta proyek kami. Mungkin untuk visualisasi lebih jelasnya atau lebih bagusnya nanti akan dapat dilihat di website yang sudah kami buat, yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Manda. Dan itu saja penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan website proyek kami yang telah kami buat. Langsung saja, yang mana nama website kami yaitu TPS Pulau Ternate. Nah, pada website kami ini terdapat beberapa fitur dan filter yang kami gunakan pada website kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, untuk filter yang pertama yaitu
Untuk fitur yang pertama yaitu daftar TPS, di mana dia menampilkan jumlah TPS yang ada di Pulau Ternate. Kemudian untuk fitur yang kedua layar peta, yang dimana buffer 500 meter ini dia dia menganalisis jangkauan TPS. Bisa kita lihat garis melingkar ini itu buffer. Kemudian ada layar blank spot, yang dimana layar blank spot ini dia merupakan area-area yang tidak terjangkau TPS. Kemudian untuk jaringan jalan, itu jaringan-jaringan jalan yang ada di Ternate, ini warna abu-abu. Kemudian layar batas kecamatan, ya untuk garis-garis yang warna ungu ini merupakan batas kecamatan yang ada di Pulau Ternate. Kemudian untuk fitur statistik, yang mana untuk ringkasannya itu terdapat total 14 TPS, yang dimana dengan 12 TPS yang aktif dan juga 2 TPS yang tidak aktif serta 6 TPS dengan kondisi baik, dimana cakupan layanannya yang mana bisa kita lihat untuk kelurahan yang terlayani itu sebanyak 27 kelurahan. Untuk blank spot atau area-area yang tidak terjangkau TPS itu sebanyak 50 kelurahan. Kemudian untuk cakupan totalnya itu sebanyak 35,1%. Nah, untuk perkecamatannya itu bisa kita lihat kalau Ternate Utara itu sebanyak 4 TPS, Ternate Selatan dengan 7 TPS, Ternate Tengah sebanyak 3 TPS. Oke, kemudian di sini juga terdapat beberapa filter, yang dimana di sini terdapat filter cari TPS. Nah, di sini ketika kita ketik TPS Jambula, nah dia tuh akan menampilkan nama TPS, kemudian dia menampilkan nama kecamatan, kemudian dia menampilkan nama kecamatan dan status, kemudian dia menampilkan status dan kondisi, dimana bisa saya akan menjelaskan lebih lanjut karena terdapat filter-filternya masing-masing. Nah, ini untuk filter pencarian. Kemudian terdapat filter kecamatan, yang dimana di sini terdapat semua kecamatan. Ada kecamatan Ternate Utara, kecamatan Ternate Selatan, dan kecamatan Ternate Tengah. Ketika kita klik pada kecamatan Ternate Utara, ini kita kosongkan dulu. Nah, ketika kita klik pada Ternate Utara, dia akan menampilkan TPS-TPS yang berada pada kecamatan Ternate Utara. Kemudian di sini begitu juga pada kecamatan Ternate Selatan dan Ternate Tengah. Bisa kita lihat di sini ketika saya klik pada kecamatan Ternate Selatan, dia akan menampilkan TPS-TPS yang berada pada kecamatan Ternate Selatan. Nah, ini juga terdapat filter status, yang dimana terdapat status aktif dan tidak aktif. Ketika kita klik pada status aktif, dia akan menampilkan TPS-TPS yang berstatus aktif. Ini terdapat dengan tanda hijau, itu tandanya aktif. Kemudian yang tidak aktif, Nah, yang tidak aktif dia akan menampilkan seperti ini, dan ada keterangan kalau TPS tersebut tidak aktif. Kemudian untuk filter selanjutnya yaitu filter kondisi, yang terdapat kondisi baik, kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat. Ketika kita klik kondisi baik, dia akan menampilkan TPS-TPS yang berkondisi baik. Begitu juga pada TPS yang rusak ringan. Nah,
Oke, kita lihat ini website kami. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan fitur-fitur serta filter-filter yang kami gunakan pada website kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.